Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nanda? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan, ya, menjaga jarak agar kita selalu terlindungi dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sedang mewabah saat ini. Baik, tetap semangat ya, Ananda. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang limit fungsi. Jadi tujuan kita belajar hari ini diharapkan kalian semua dapat menjelaskan tentang limit fungsi aljabar secara intuitif ya. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami tentang limit fungsi. Baik, untuk yang pertama sekali kita akan lihat dulu pengertian fungsi. Memang di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi ini, tapi mungkin Ibu rasa masih ada beberapa siswa yang masih belum memahami tentang apa yang Ibu berikan kepada kalian di minggu lalu. Nah, kali ini akan kita lihat penjelasannya ya. Nah, mendengar kata limit, tentunya kalian mengetahui apa makna dari kata limit. Sebenarnya kata limit itu bermakna seperti kata-kata hampir atau mendekati ya. Mendekati ya. Jadi di sini intinya mendekati. Misalnya nih, Messi hampir mencetak gol, kecepatan motor itu mencapai 110 km dan sebagainya. Jadi kata hampir atau mendekati dalam matematika ini disebut limit ya. Jadi di sini maknanya adalah mendekati. Nah, baik. Ya, limit fungsi yang dimaksud ini adalah yang kita pelajari kali ini adalah limit fungsi aljabar. Ya, hanya limit trigonometri tidak kita bahas, tapi dibahas nanti pada matematika peminatan kelas 12. Baik. Nah, sekarang yang harus kalian kenali adalah notasi limit. Nah, limit dinotasikan seperti ini ya. Dituliskan limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Nah, apa maknanya? Kita lihat di sini ada definisi pengertian limit. Nah, misalkan f sebuah fungsi. Jadi f itu memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Dan misalkan L dan A itu adalah bilangan real sendiri. Nah, jadi limit X mendekati A Fx itu jika dan hanya jika Fx mendekati L. Untuk semua X yang mendekati A. Nah, jadi secara notasi ya, cara membaca notasi limit, limit X mendekati A, Fx sama dengan L itu dibaca limit fungsi Fx untuk X mendekati A sama dengan L. Artinya, ya, nilai dari limit ketika X-nya mendekati A, maka nilai fungsi Fx itu mendekati L. Jadi makna sama dengan di sini. Jika ada penulisan limit seperti ini disebut dengan makna mendekati ya. Bukan sama dengan, tapi mendekati. Ada pergerakan mendekati. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, penyelesaian suatu limit ya. Jadi setelah nanti kalian mengenal tentang limit, untuk menentukan suatu nilai limit fungsi ada beberapa cara. Nah, ada metode numerik, ya, ada metode substitusi, ada metode pemfaktoran, kemudian metode mengalihkan dengan faktor sekawan dan menggunakan turunan. Nah, ya. Nah, di sini kalau yang menggunakan turunan sering juga kita temukan dengan menggunakan aturan L'Hopital. Nanti kalian bisa browsing juga ya. Oke, di sini yang akan Ibu jelaskan adalah tentang numerik, karena tujuannya adalah supaya kalian tuh paham, sehingga bisa menjelaskan makna limit sendiri ya. Jadi kalau hanya menceritakan tentang limit, tentunya ini sifatnya abstrak ya. Metode numerik maksudnya suatu metode penghitungan limit dengan cara substitusi dari ruas kiri dan ruas kanan ya, dengan beberapa daftar atau tabel. Jadi ini akan sangat membantu kalian untuk memahami dari makna itu sendiri. Namun, untuk selanjutnya kita tidak menggunakan lagi cara ini karena cara ini kurang efektif ya. Ini memakan lebih banyak waktu karena harus membuat tabel. Tapi untuk di awal ini tujuan Ibu berikan adalah supaya kalian bisa memahami dan menjelaskan tentang makna dari limit. Jadi limit ini harus kalian pahami secara intuisi, tidak hanya secara hitungan-hitungan saja. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu ambil satu persoalan contoh ya.
Nah, misalnya kita ingin menentukan limit fungsi f(x) ya sama dengan x tambah 1 untuk x-nya mendekati 2. Nah, tentunya kita akan menulis limit seperti ini ya. Limit x mendekati 2 untuk f(x) sama dengan x tambah 1 itu nilainya berapa. Nah, dengan metode numerik, kita akan pilih nilai x yang mendekati 2. Jadi yang mendekati 2. Jadi dari arah kiri maupun dari arah kanan. Kita substitusikan. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Nah, nilai fungsi f(x) ya, x tambah 1 pada saat x mendekati 2. Kita ambil misalnya x-nya 1, maka nilainya 2. Kalau kita ambil 1,5, maka nilainya 2,5. Ambil x-nya 1,7, 2,7. Nah, kalau kita lihat dia semakin mendekati ya. Nah, ini akan mendekati suatu titik di sini. Ya, kita belum tahu ya akan mendekati apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya, semakin dia x-nya itu semakin mendekati 2 ya. Di sini nilai y-nya atau nilai fungsinya akan mendekati suatu bilangan apa? Coba di sini dilihat. Nah, kemudian dari arah kanan, ya dari arah sini kita masukkan 3, nilainya 4. Masukkan 2,7. Dia akan seolah-olah menemukan satu titik. Ya, di sini. Nah, dari di atas ini ya, tabel yang diberikan ini, kita lihat dari ruas kiri 2, itu nilai fungsinya mendekati 2,999. Dan dari ruas kanan, fungsinya itu mendekati nilai 3,001. Ini artinya apa? Artinya nilai limit f(x) untuk x tambah 1 ini, ketika x-nya itu mendekati 2, maka dia adalah nilainya mendekati 3. Nah, sehingga dituliskan nilai limit ya ketika x-nya mendekati 2 untuk fungsi f(x)-nya itu adalah x tambah 1, maka nilainya akan mendekati 3. Ya, bisa mulai ada gambaran ya. Oke, kita lihat dari grafik nih. Nah, ini dia grafik Y X tambah 1. Kalau kita lihat di titik dia 2 ini ya, mendekati nilai Y 3. Jadi nilainya tuh bergerak mendekati 3. Nah, ini. Baik itu ditinjau dari limit dari arah kiri maupun ditinjau dari limit dari arah kanan. Nah, jadi pergerakannya itu mendekati ke satu titik, yaitu 3. Nah, ini secara grafik ya, untuk kalian bisa pahami. Nah, kemudian syarat suatu fungsi mempunyai limit di titik tertentu. Suatu limit dikatakan ada jika limit tersebut memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Jadi limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri. Jadi yang dinotasikan dengan limit x mendekati A-, ya, A negatif untuk fungsi f(x). Sedangkan limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan yang dinotasikan limit x mendekati A positif untuk fungsi f(x). Artinya, jika nilai limit x mendekati A negatif, mendekati fungsi x itu mendekati L, dan limit x yang mendekati A positif, nilai f(x)-nya itu akan mendekati L juga, maka nilai limit dari arah kiri dan limit dari arah kanan itu sudah memenuhi, yaitu dapat dikatakan bahwa nilai x mendekati A untuk fungsi f(x) itu juga mendekati L. Sehingga fungsi yang memenuhi syarat demikian itu adalah fungsi yang memiliki limit ya. Oke, selanjutnya untuk memahaminya kita lihat di sini. Nah, dari fungsi limit yang sudah kita bahas di sebelumnya, nah di sini kita bisa lihat dari grafik ya. Nah, grafik-grafik mana di antara keempat grafik ini yang memang fungsinya memiliki limit. Nah, kita lihat untuk gambar A ini, dia mempunyai limit ya, karena dari limit kiri nih sama dengan limit kanan. Artinya kalau kita lihat grafik ini ya, memiliki suatu yang bentuk kontinu. Kontinu itu tidak terputus. Nah, sehingga dia memiliki limit ya. Dari arah sini dia mendekati satu titik dan dari arah sini juga mendekati satu titik. Nah, jadi gambar A ini adalah suatu fungsi yang mempunyai limit. Kemudian gambar B. Nah, baik,
pada gambar B ini kita dapat melihat secara grafik ya bentuk dari fungsi ini. Terlihat di sini kedua grafik ini tidak memiliki limit ya, karena tidak ada satu titik yang dijumpai pada titik C ini yang memang menunjukkan arah limit kiri dan limit kanannya sama. Jadi ini dikatakan untuk gambar B ini tidak mempunyai limit. Kalau kalian lihat ya, limit ini, grafik ini itu secara gambar ya kita lihat ini grafik yang terputus atau tidak kontinu, discontinue. Jadi grafik-grafik yang discontinue seperti ini biasanya tidak mempunyai titik, tidak mempunyai limit. Kemudian kita lihat yang gambar C. Gambar C ini terlihat jelas bahwa dia itu kontinu ya. Jika kita lihat dari arah kiri, ini dari sini sumbu X-nya ini kita lihat, maka dia menuju ke suatu titik C. Demikian juga di sini, ya, mendekati suatu titik. Jadi limit kiri dan limit kanannya sama, sehingga untuk gambar C itu mempunyai limit. Perhatikan gambar D, kembali lagi di gambar D ini terlihat ya ada dua titik ya yang didekatinya dan itu tidak sama. Jadi tidak mempunyai limit juga karena limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Jadi dari gambar yang ditampilkan di sini ya dua titik yang mempunyai limit itu gambar A dan gambar C, sedangkan gambar B itu tidak mempunyai limit. Ya ini terlihat bahwa memang fungsi-fungsi ini adalah fungsi yang discontinue ya, tidak continue. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya, kita akan menyelidiki ya, apakah fungsi ini mempunyai limit atau tidak. Coba perhatikan, ada dua fungsi. Yang pertama adalah X kuadrat ya, jika X kurang dari sama dengan 1. Kemudian fungsi keduanya adalah X tambah 1 jika X-nya itu lebih dari 1. Untuk X mendekati 1. Nah, kita lihat di sini, jika X itu kurang dari sama dengan 1, maka berlaku ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan 1, maka berlaku nilai fx x kuadrat ya, karena kalau nilai x dikuadratkan semuanya akan bernilai positif ya, maka itu berlaku. Nah jika x lebih dari 1 maka akan berlaku fx x tambah 1. Nah kemudian kita lihat di tabelnya itu ya, di sini kita lihat di sini ketika x-nya sama dengan 0, ini y-nya ya sama dengan 0,25 dan kita lihat ya dia mendekati ke angka 1 ya. Dari arah kiri juga kita lihat yang untuk ini mendekati bilangan 1. Jadi kalau kita analisa ya, hasil limit kiri dan limit kanan dari tabel, limit kiri itu dari kiri mendekati 1. Nilai limitnya adalah 0,998 ya, atau mendekati 1 dari arah kiri. Nah, sedangkan yang dari limit kanan ya, kita lihat dari kanan itu di sini dia justru mendekati, dari kanan mendekati 1, nilai limitnya mendekati berapa? 2 ya. Di sini dia ada perbedaannya. Nah, jadi limit fx-nya itu mendekati 2. Kalau kita masukkan dari fungsi fx tambah 1-nya. Ya. Nah, karena limit kiri dan kanannya tidak sama, maka fungsi fx ini ya tidak mempunyai limit. Nah, oke itu ya. Nah, kalau kita lihatkan grafik ini seperti ini, maka bentuk grafiknya di sini terlihat bahwa grafik ini ya cukup jelas dari gambarnya itu discontinue ya, karena di sini yang pertama fungsi x kuadrat, kemudian yang kedua adalah fungsi linier. Nah, jadi di sini dia tidak mempunyai limit untuk kedua fungsi ini. Jadi tidak memenuhi limitnya itu tidak ada karena alasan tadi limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke, itu Ibu rasa yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Hari ini Ibu harap kalian masih bisa melihat kembali materi-materi limit, boleh membaca buku kalian yang ada pada kalian. Pemahamannya itu kalian tingkatkan dulu. Ibu belum memberikan tugas ya, karena Ibu harap kalian bisa memahami dulu
secara intuisi apa sih makna limit. Sehingga nanti kalau kalian ditanya ya apa itu limit, kalian bisa memahami tentang limit itu sendiri. Bukan hanya bagaimana kita menghitungnya. Kalau masalah hitung sebenarnya gampang ya. Yang paling terutama itu adalah ketika kalian dapat memahami makna dari limit itu sendiri. Baik, Ananda, cukup dulu untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa memberikan komentar di grup WA ataupun di Classroom. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Jadi Ibu ingatkan kembali lagi bahwa fungsi limit aljabar ini akan kita pelajari dalam bulan Januari ini. Nah, karena ingat ada 4 materi yang akan kita pelajari dalam semester genap ini. Jadi Ibu ingatkan jangan lupa membuat catatan untuk jurnal harian kalian. Ya, itu saja Ibu rasa. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.